Ya, smart listener, tugas orang tua mempersiapkan anak menghadapi zamannya. Nah, kita sebagai orang tua, apakah sudah mempersiapkan anak untuk menghadapi era digital saat ini dan era ke depan nantinya? Ya, smart listener, di rangkaian Hari Keluarga Nasional yang ke-28 ya, sama-sama kita peringati tepatnya itu di Selasa ya, di 29 Juni 2021. Smart FM kembali menghadirkan spesial program untuk hari ini, talk show mendidik anak di era digital ya. Dan ya, Smart Listener, untuk hari ini kita akan memperbincangannya kurang lebih 1 jam ke depan. Dan pagi ini Smart Listener, sedianya kita juga akan mengajak Anda juga untuk bisa berinteraksi ya bersama kami di pagi hari ini. Smart Listener, kami informasikan juga bahwa kami live secara audio visual, jadi live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk pagi hari ini saya sudah bersama dengan narasumber saya sapa dulu ya. Di sini sudah hadir Ibu Isnaini Ramla Asri SE. Beliau ini merupakan Ketua Deputi Bidang Ketahanan Keluarga DPW PKS Sulsel ya. Dan juga sekaligus seorang ibu rumah tangga ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mirza. Iya, tadi saya panggilnya Mbak Isnaini aja gitu ya. Neni saja. Neni saja. Ini ibu-ibu era milenial ya, era digital ya. Ya, era milenial dan era digital. Ya, dan untuk pagi hari ini ya, selain Mbak Nini, kita juga menantikan kehadiran Ibu Yeni Rahman SSI, anggota DPD Makassar, yang tentunya kita ajak berbincang juga di pagi hari ini ya. Saya langsung saja nih bersama dengan Mbak Nini ya. Seperti diinformasikan ya bahwa untuk topik kita hari ini mendidik anak di era digital ya. Kita tahu kalau saat ini kita masuk, kita ada di era digital, di mana semua informasi itu dengan mudah dan cepat kita peroleh ya. Betul. Mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat, tentu ada banyak hal-hal yang kita dapatkan juga. Ada banyak hal positif, kemudian hal yang negatif. Ini terutama untuk perkembangan putra-putri kita ya. Mungkin Mbak Neni ini bisa memberikan sedikit gambaran ya untuk perkembangan anak untuk saat ini, apalagi kita masuk di era digital saat ini. Oke, terima kasih Mbak Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi smart listener yang ada di rumah atau dimanapun berada pada kesempatan pagi ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, tetap menjaga protokol kesehatannya dengan ketat. Ya, kehadiran saya di sini mau sharing sedikit ya, bagaimana cara mendidik anak di era digital ya. Kita ketahui bersama bahwa sekarang ini kita dalam masa pandemi COVID-19 ya, di mana hampir seluruh unit pendidikan ya, pembelajaran itu dari rumah ya, di rumah. Nah, ini perlu peran orang tua yang sangat besar ya dalam mendampingi dan mengawasi anak supaya anak kita ini tetap berada dalam koridor yang tepat ya. Sebelum kita melangkah mungkin ke pembahasan tentang mendidik anak di era digital ya, saya mewakili ibu-ibu milenial. Jadi bisa share juga ya pagi hari ini ya. Betul. Mungkin kita sering sebut keluarga milenial, tapi kita tidak tahu artinya keluarga milenial itu apa ya Mbak ya. Apakah keluarga cemara? Ya, betul. Nah, keluarga milenial ini saya boleh ya sedikit ya sampaikan bahwa keluarga milenial adalah generasi individu yang lahir di
yang lahir di antara tahun 1981 sampai 1994. Nah, Mbak Mirza pilih yang mana? Mbak Mirza apa Kak Emil ada di antara tahun itu ya? Di tengah-tengah gitu Iya, ya. jadi perlu digarisbawahi ya, di bold bahwa milenial itu dari tahun 1981 sampai 1994. Kalau kita lahir di antara tahun itu berarti kita termasuk keluarga milenial. Nah, keluarga, kalau kita ngomong keluarga berarti ada ayah, ada ibu yang lahir di tahun tersebut. Nah, di era milenial ini, era digital seperti yang Mbak Mirza tadi sampaikan bahwa informasi itu luar biasa, ya cepat, kita bisa peroleh dimanapun tanpa ada batasan waktu. Nah, kita lanjut lagi ke pembahasan anak di era digital. Terkait dengan pendidikan ya, ada yang perlu juga digarisbawahi bahwa ada pendidikan non material. Nah, pendidikan non material itu seperti apa? Misalnya pendidikan akhlak, ya, pendidikan kejujuran, ya, pendidikan karakter dan tanggung jawab itu tidak didapatkan di sekolah. Itu hanya bisa didapatkan di rumah, ya, dari orang tua. Iya, Anak semuanya tersebut dimulai dari keluarga ya. Betul Mbak. sekali. Nah, pendidikan karakter, akhlak, kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya itu tidak bisa orang tua delegasikan ke orang lain. Ya. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang konkret kepada anak. Banyak ya kita lihat di kehidupan kita sekarang. Misalnya nih Mbak, kita menyuruh anak sholat gitu. Tapi orang tuanya sendiri cuma sekedar lip service saja, nyuruh saja, main gadget gitu ya. Iya, orang tuanya asik main gadget, anaknya pas azan nak pergi sholat lah. Antes ada anak yang, kalau anak yang kritis pasti ngomongnya begini, terus mama ngapain, mama bikin apa. Jadi sebelum kita menyuruh anak, kita juga harus melakukan hal demikian, memberi contoh yang konkret. Menyuruh anak sholat atau menyuruh mengaji, kan biasa banyak di antara kita orang tua suruh misalnya anak ke tempat ngaji ya, TPA gitu TPA, ya. TPQ. Kita mah berlepas tangan, padahal ya itu tadi pendidikan seperti karakter dan sebagainya itu tidak boleh didelegasikan ke orang lain. Ya harus, terutama ibu ya, ibu. Kalau zaman dulu itu di era, maaf, ada milenial, ada kolonial, ya Mbak ya. Kalau di zaman kolonial ya saya sebutnya, itu boleh dibilang pendidikan itu masih agak kaku begitu. Kalau di zaman milenial sekarang kita lebih terbuka ya, karena informasi yang cepat tadi itu, jadi lebih terbuka. Kalau dulu kan orang ibaratkan seorang ibu itu hanya kasur, sumur, dapur. Nah, ayah mencari nafkah. Nah, beda di zaman milenial sekarang, era milenial, ibu dan ayah sama-sama berperan ya. Bisa saja seperti Kak Emil, Mbak Mirza juga mencari nafkah juga, membantu suami. Jadi untuk karakter orang tuanya seperti itu begitu ya. Iya. Orang tua yang sibuk ya. Iya. Kemudian tadi yang ingin saya bahas, tips sedikit ya dari saya. Yang pertama, jangan menjadikan media digital itu sebagai babysitter. Apalagi ibu-ibu milenial sekarang, saya ngomongnya soal ibu ya karena saya seorang ibu. Iya, karena biasanya tuh banyak yang saya lihat ya, kalau semuanya ibunya lagi sibuk di dapur begitu ya. Apalagi kalau saat ini ada mempunyai beberapa anak begitu ya, apalagi belajar online ya, anaknya yang mau diajar, terus adiknya nih mungkin usia balita begitu ya, itu diberikan saja gadget supaya tenang, kan? Nah itu dia, tidak boleh kita memberikan tidak mendelegasikan media digital itu sebagai babysitter. Kita sibuk supaya anak tenang, tidak rewel, kitanya tidak terganggu, ya kita kasih gadget saja begitu. Nah ini ya memang susah ya Mbak ya, gampang-gampang susah ya menjadi ibu sekaligus ya mendidik anak di era pandemik ini terutama. Tapi satu yang perlu kita syukuri dengan adanya pandemik ini, waktu kita bersama anak lebih banyak, quality time, family time lebih banyak dibandingkan mungkin ibu yang bekerja di luar rumah. Dengan adanya pandemi kan bisa WFH, ya kan Mbak ya. Jadi bisa kerja juga di rumah terus bisa mengawasi anak-anak ya. Iya betul. Jadi
media digital itu anggap sebagai ini saja, selingan saja, bukan yang prioritas. Prioritas begitu. ya. Baik, itu tadi ya. Jadi sedikit gambaran ya tentang bagaimana para orang tua sekarang menghadapi anak-anak mereka, apalagi di era digital ya seperti saat ini. Mbak Neni, kalau kita lihat ya juga saat ini itu ada banyak dari informasi yang didapatkan ya, Ibu Mbak sebagai ketua ya dari Deputi Bidang Ketahanan Keluarga, untuk kasus-kasus sendiri, kasus anak yang semakin mengkhawatirkan saat ini, apalagi di era digital ya saat ini, itu seperti apa? Saya selaku koordinator Deputi Ketahanan Keluarga ya, PPKK DPW PKS Sulsel, ada yang namanya RKI, ada bidang RKI, Rumah Keluarga Indonesia. Nah, Rumah Keluarga Indonesia ini adalah pusat kegiatan penguatan dan pembinaan keluarga berbasis masyarakat. Nah, di dalamnya ada tentang parenting, tentang ibu dan anak. Jadi dipisah antara parenting, ibu dan anak, bahkan ada klub ayah sampai pranikah. Itu semua kita boleh dibilang kita urusi begitu, Mbak. Semuanya ya. Semuanya Jadi mulai dari anaknya. pranikah dulu. Pranikah dulu. Iya, pranikah. Di pranikah ini kami punya kegiatan misalnya seminar ya, seminar tentang teknis bagaimana menjelang jenjang pernikahan ya, karena banyak pasangan muda nih, Mbak ya. Masih muda, masih egonya masih pada tinggi, mungkin kaget nanti ketika berumah tangga. Jadi kita memberikan pengarahan dulu, ujangan iya, nasihat-nasihat sebelum memiliki anak, dari pranikah, kemudian parenting, kita berikan juga klub ayah. Nah, ini ayah kan sekarang itu banyak kasus ya, Mbak ya, gara-gara cueknya seorang ayah gitu. Kadang ayah karena sibuk bekerja di luar mencari nafkah, kadang lupa untuk touching, lupa untuk memberikan transfer kasih sayangnya kepada anak gitu. Kadang capek pulang kerja langsung istirahat gitu. Jadi mamanya lagi, ibunya lagi gitu. Jadi ini perlu ya untuk pendampingan keduanya ya, dari bapak kemudian juga dari ibu. Iya, ya. betul sekali. Oke. Kita masih akan melanjutkan perbincangan kita ya di pagi hari ini, tapi saya juga mengucapkan selamat datang ya untuk Ibu Yeni Rahman, SSI, anggota DPRD Kota Makassar ya. Kita akan ajak juga berbincang sebentar ya. Ibu, kita break dulu ya untuk sesaat ya, dan smart listener kami informasikan juga untuk Anda, kita live ya secara audiovisual di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.